Yo, apa kabar nih cuy? Semoga kalian semua yang nonton video ini baik-baik aja. Di video kali ini aku mau sedikit membahas kira-kira sampai manakah jalan cerita Re:Zero season 2 nya nanti. Sebelum mulai videonya aku mau ngingetin ke kalian semua, kalau ini tuh cuman menurut prediksiku aja. Jadi bisa aja salah atau mungkin bisa aja bener. Jadi tanpa banyak bacot lagi, ayo kita mulai pembahasannya. Menurut pengumuman yang bersumber dari YouTube channel Kadokawa, Re:Zero season kedua bakalan tayang pada tanggal 8 Juli tahun 2020 dan berjumlah 25 episode. Namun sayangnya, Re:Zero season 2 nanti bakalan ditayangkan secara split core. Nah, bagi yang belum tahu apa itu split core, bakal ku jelasin sedikit. Singkatnya, split core adalah keadaan suatu anime yang disiarkan atau ditayangkan dengan cara dibagi menjadi dua bagian. Contohnya aja anime Re:Zero nih. Core ke-1 atau bagian ke-1 bakalan ditayangkan pada tanggal 8 Juli tahun 2020. Sedangkan core keduanya atau bagian keduanya bakalan ditayangkan pada Januari tahun 2021 nanti. Berdasarkan penjelasan yang singkat itu harusnya kalian udah mengerti. Nah, kalau udah mengerti, marilah kita bahas. Bakalan sampai mana jalan ceritanya nanti? Oh iya, karena nanti aku bakalan menggunakan istilah arc, maka kalian harus tahu dulu apa itu arc. Singkatnya, arc itu adalah pengelompokan bagian-bagian cerita dalam suatu anime. Misalnya aja arc 4 bahas penyihir, sedangkan arc kelima bakalan bahas yang lainnya. Kira-kira seperti itulah. Seperti kataku sebelumnya, Re:Zero season 2 mendapatkan jatah tayang sebanyak 25 episode. Dan menurutku di sini ada dua kemungkinan bakal sampai mana ceritanya nanti. Kemungkinan pertama adalah 25 episode ini bakalan mengadaptasi full cerita dari arc 4, atau bisa dikatakan arc para penyihir. Kenapa aku yakin hanya mengadaptasi arc 4 aja? Karena cerita arc 4 ini sangatlah panjang, berbeda dengan arc-arc sebelumnya, yang hanya memakan beberapa episode saja. Seperti arc pertama, ketika Subaru pertama kali ke Isekai, ataupun arc kedua ketika Subaru berada di Mansion Roswell untuk pertama kalinya. Itu semua hanya diadaptasi menjadi beberapa episode aja. Sedangkan arc 4 ini sangatlah panjang, karena fokus cerita di sini banyak mengungkap tentang rahasia-rahasia di dunia Re:Zero, seperti para penyihir, demon beast baru, darah campuran, ataupun banyak konspirasi. Makanya aku cukup yakin kalau 25 episode ini hanya mengadaptasi arc 4 aja. Ya, walaupun gak 100%. Kemungkinan kedua, yaitu 25 episode bakal mengadaptasi dua arc sekaligus, yaitu arc 4 dan arc 5. Nah, kalau kemungkinan yang ini menurutku bakalan banyak kelebihan dan juga kekurangannya. Kenapa? Karena jika sampai ke arc 5, otomatis ceritanya bakalan dirus atau dipercepat, dimana akan ada banyak adegan yang dipotong atau nggak diceritain nantinya. Bayangin aja, arc 4 itu menarik karena banyak konspirasinya. Kalau banyak yang dipotong, bakalan mengurangi sensasi gregetnya. Apalagi kalau motongnya nggak bagus, entah bagaimana jadinya. Kalau menurutku itu yang bakal jadi kekurangannya. Sedangkan untuk kelebihannya, jika sampai ke arc 5, berarti kita bisa melihat pertarungan antara Uskup Agung Keserakahan, yaitu Regulus Corneas melawan Babang Reinhardt van Astrea, dan juga Subaru. Nah, disitu juga bakalan epic moment, dimana Babang Reinhardt bakalan menggunakan kemampuan cheat-nya. Jadi menurut kalian yang manakah yang lebih masuk akal? Apakah kemungkinan pertama yang dimana mengadaptasi full arc 4, ataukah kemungkinan kedua yang mengadaptasi arc 4 dan arc 5 sekaligus? Kalau menurutku pribadi lebih baik jangan terlalu dipercepat. Tetapi waktu di ending season 2 nya nanti, bakalan menampilkan kredit scene yang menarik untuk mengantarkan penonton ke season 3 nya nanti, yang mengadaptasi arc selanjutnya. Mungkin begitulah pembahasan singkat sampai manakah cerita Re:Zero season 2 nya nanti. Jika ada yang mau ditambahkan atau ada yang salah, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sorry kalau suaranya kurang enak didengar karena ya lagi batuk juga. Dan jangan lupa untuk share videonya ke teman-teman kalian, biar makin banyak yang tahu dan aku semangat buat video selanjutnya. Bagi kalian yang mau support aku, kalian bisa traktir aku lewat Saweria. Nanti linknya aku taruh di deskripsi video. Dan sekian dari aku, salam net.